pasca jalanan ini diperbaiki, kecelakaan banyak terjadi. Saya sih berdoa mudah-mudahan turun hujan. Pendakian Gunung Slamet via Kabupaten Pemalang ditutup untuk sementara. Jadi warga berkerumun untuk mereka membawa ember. Nah, kayak ini adalah penampungan air yang biasa dipakai oleh warga dari sumber mata air tertentu, tapi ya kering kayak gitu kan. Ini sebetulnya pemandangannya cakep benar. Ini di atas, di puncak bisa melihat ke bawah. Kalau malam pasti bagus nih kita lihat city light ya di bawah. Cuman ya gitu, daerah ini tuh susah air ya. Itu tuh lihat airnya mengalir seperti itu. Halo, selamat sore teman-teman. Sekarang jam 16.14 atau jam 4:15 waktu Indonesia Barat sore ya. Dan sekarang saya berada baru aja keluar rumah. Ya kira-kira setengah kilo dari rumah, dan kita melewati jalan yang dulunya sempit dan rusak, sekarang udah lebar dan halus. Tapi ya gitu, pasca jalanan ini diperbaiki, biasalah kecelakaan banyak terjadi. Mungkin euforia atau mungkin memang banyak karakter-karakter berkendara yang harus diperbaiki. Juga anak-anak di bawah umur yang banyak memakai kendaraan bermotor. Terus bisa dilihat sepanjang kita jalan ini kan pemakai motor kayak nggak ada yang pakai helm ya. Oke lah, sore ini kita mau jalan ke tempat yang berkaitan sama cuaca mendung di sore hari ini. Memang cuaca sore ini mendung, dan mendung kali ini adalah mendung yang diharapkan sebetulnya. Saya sih berdoa mudah-mudahan turun hujan. Kenapa? Karena kasihan di daerah lereng gunung di Kabupaten Pemalang yang nanti kita bakal datangi ini adalah daerah-daerah yang kesulitan air. Jadi di daerah Kabupaten Pemalang bagian atas. Memang udah kurang lebih 2 atau 3 bulan ini nggak turun hujan karena memang musim kemarau dan anginnya juga kencang, sekali waktu kencang banget gitu. Dan bisa kita lihat di kanan kiri rumput-rumput juga mengering, debu-debu juga banyak, tebel gitu. Dan yang pasti mulai dari titik ini nih, kita masuk di Desa Karangkoh, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Ini udah kesulitan air kalau musim-musim kayak gini. Apalagi di daerah lebih di atas lagi udah. Air itu sangat susah, sangat langka. Jadi ceritanya kalau di daerah-daerah Kabupaten Pemalang ujung selatan, kayak di Kecamatan Pulau Sari, Kecamatan Belik gitu, itu hanya mengandalkan air hujan aja. Atau di beberapa daerah memang ada air pump, ada, tapi ya gitu, dia hanya mengalir di saat-saat tertentu dan debitnya juga kecil. Sedangkan kalau tidak ada PDAM ya mereka mengandalkan air hujan. Jadi di rumah-rumah itu mereka punya bak penampungan besar banget untuk menampung air hujan yang mereka konsumsi setiap harinya.
Sebelum musim kemarau tahun ini kan bertahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu ya, bertepatan dengan COVID gitu, itu hampir tidak ada musim kemarau, jadi musim penghujan terus ya. Mereka cukup terbantu dengan itu karena hujan setiap hari. Tapi daerah seperti ini dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu nggak turun hujan tuh udah langsung kehabisan air. Nah, nanti kita lihat bagaimana kondisi di daerah-daerah yang kesulitan air tersebut. Di daerah ini juga sudah termasuk kesulitan air sih, tapi kita lihat aktivitas warga yang biasanya di pinggir jalan gitu menanti air dari truk-truk tangki bantuan dengan jerigen atau ember-ember di pinggir jalan itu nggak terlihat. Mungkin di sini PDAM-nya masih cukup bisa diandalkan gitu ya, tapi nggak tahu. Dan sejauh pengamatan saya selama musim kemarau di tahun ini, itu langitnya walaupun siang hari panas terik itu langitnya kok nggak biru ya, jadi abu-abu gitu. Kalau yang saya lihat saat kecil atau beberapa tahun yang lalu lah, ada saat-saat dimana ketika musim kemarau siang hari panas terik langitnya itu biru bagus banget. Dan pernah juga saya upload di Instagram beberapa tahun yang lalu yang saya bilang langitnya biru, awannya bagus, jadi kayak instagramable. Jadi saya foto dan saya upload di Instagram waktu itu. Nah, tahun ini entah kenapa setiap hari saya amati kok nggak ada langit yang biru kayak gitu. Dan sekedar informasi aja, di beberapa hari yang lalu juga sebuah bukit yang disebut dengan Gunung Jimat atau Gunung Medelem gitu terbakar karena cuacanya memang benar-benar kering, terbakar di malam hari. Menurut saudara yang tinggal di Kecamatan Bulik juga memang itu terbakar lumayan. Beberapa tahun yang lalu bahkan di Gunung Slamet juga terjadi kebakaran hutan. Nah, makanya di tahun ini kalau saya nggak salah juga pendakian Gunung Slamet via Kabupaten Pemalang ditutup untuk sementara mulai dari beberapa hari yang lalu sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Mungkin salah satunya adalah untuk mengurangi resiko kebakaran hutan. Oh, ini dia. Ini adalah salah satu truk tangki tadi, bukan truk tangki, truk yang membawa tandon air, toren orang bilang ya, untuk disalurkan ke daerah yang terkena kekeringan, kesulitan air. Ini juga yang lagi yang berpapasan dengan kita ini. Nah, itu bantuan kalau dari bannernya tadi dari MTS mana gitu. Oke teman-teman, kita sampai di Desa Pagenteran, dan kalau kita ambil ke kanan itu menuju ke Gombong, Pratin, ke Kecamatan Karangreja ya, Purbalingga. Dan kalau lurus ini kita juga nanti sampai di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Nah, ini adalah juga daerah yang rawan kekeringan kalau musim kemarau seperti ini. Beberapa kali tadi kita lihat truk-truk pembawa air ya, ada yang
tangki, ada yang truk bawa tandon air, ada yang bantuan, ada yang juga memang warga gitu ya, warga di sini beli pesan, nggak tahu nilainya berapa, tapi itulah satu-satunya jalan untuk mereka mendapatkan air di luar bantuan dari pihak-pihak tertentu. Sebetulnya daerahnya itu indah ya teman-teman. Ini di sini juga suhunya dingin, sejuk gitu. Nah, kita belok kiri, kalau lurus kita sampai ke Gombong, sampai ke Belik ya. Kalau di musim-musim yang subur gitu, musim-musim tertentu, daerah ini juga penghasil sayur-sayuran. Kayak bahkan di depan rumah kayak gini pun tuh bisa dilihat mereka menanam daun bawang. Dan ini namanya Desa Siremeng. Inilah suasana sore hari di Desa Siremeng. Nah, ini di sebelah kanan ini juga truk yang membawa ton air yang sedang menyalurkan airnya, entah bantuan entah warga yang membeli. Tapi kalau bantuan biasanya sih berkerumun, kayak di depan ini kita lihat nih. Ini adalah air bantuan dari mana nih, nanti kita baca ya bannernya. Jadi warga berkerumun untuk mereka membawa ember. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka mendapatkan bantuan tadi truk tangki dari Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Tapi saya juga heran, ini hanya termasuk di wilayah Kabupaten Pemalang bagian ujung, karena begitu memasuki Kabupaten Purbalingga itu air nggak sesusah ini gitu. Kayak misalnya sampai di desa Gombong, Kecamatan Belik tuh, kalau tadi kita terus tanah. Begitu masuk di daerah Serang gitu, Serang Karangreja Kabupaten Purbalingga, itu air sudah mulai enak, bagus gitu. Nah, jadi teman-teman tadi menyaksikan sendiri ya gimana warga sini dengan gegap gempita mengambil jatah bantuan air dari beberapa pihak tertentu. Ya paling berapa sih kekuatan dari masing-masing rumah ya, paling jatah mungkin 2 jerigen atau 2 ember bekas cat gitu. Ya paling segitu. Nah, dipakai buat apa? Kan untuk kayak untuk keperluan dapur aja udah mungkin kurang gitu. Bagaimana mandinya dan lain sebagainya kan, ya gitulah. Kita baru menemukan satu ya tadi yang ngantri dengan datangnya truk tangki air bantuan. Beberapa hari yang lalu saya juga lihat pas lewat sini ada dari BPBD Kabupaten Pemalang, karena memang bisa sekali waktu dikategorikan dalam bencana kekeringan. Nah, ini kan pickup yang membawa tolong juga. Kemarin saya lewat di sini juga warga udah di pinggir jalan bersiap-siap dengan
tempat penampungan air untuk menampung air. Jadi mungkin daerahnya atau titik-titik penyaluran bantuannya itu mungkin di ini ya, nggak random tapi diurutkan, mungkin dari sini besok di depannya lagi gitu seterusnya. Nah ini juga kayaknya truk tangki nih, bawa air juga. Cuman kalau nggak ada warga berkerumun berarti itu memang punya individu ya, jadi warga yang beli. Jadi dari desa Sirem tadi kita akan ambil ke sini ya, ambil ke kanan ini menuju ke desa Cikendung. Kita nih bakal ngelewatin turunan ekstrim nih di sini. Desa Cikendung juga termasuk desa yang kesulitan air di musim-musim kemarau seperti ini. Cuman bedanya dia masih ada sumber air yang bisa diandalkan walaupun di musim seperti ini juga mengering gitu. Jadi mereka juga butuh asupan bantuan air dari truk-truk air yang seperti tadi kita lihat. Ada yang dari instansi tertentu, ada yang dari organisasi tertentu, ada yang dari pemerintah. Nah seperti yang kita lihat ini kan bawa air tuh. Mau saya tanya-tanya tapi kasihan lagi mikul air berat naik. Ini tanjakannya ekstrim soalnya. Nah balik lagi, kalau di desa Cikendung ini ada beberapa sumber air yang walaupun kecil gitu masih ada alirannya kalau musim kayak gini. Nah ini dia, ini mungkin yang di pinggir-pinggir jalan ini adalah tadi barusan ada bantuannya. Nah kayak ini adalah penampungan air yang biasa dipakai oleh warga dari sumber mata air tertentu tapi kayak kering kayak gitu kan. Kalaupun ada yang masih ngalir itu antrinya bisa berjam-jam antrinya sampai mendapatkan 2 jerigen aja berjam-jam nih antriannya. Ini dari sumber mata air di sini setempat ya gitu antriannya. Itu bisa kalau misalnya naruh sekarang bisa sampai jam 2 malam tuh baru dapat tuh air. Ini sebetulnya pemandangannya cakep benar, ini di atas di puncak bisa melihat ke bawah. Kalau malam pasti bagus nih, kita lihat city light ya di bawah. Cuman ya gitu, daerah ini tuh susah air ya. Buset, yang ngantri segitu banyak sementara airnya dikit. Jadi ya teman-teman bersyukurlah untuk kalian yang nggak kesusahan air, yang mandi tinggal buka keran, boker tinggal buka keran gitu. Bersyukurlah. Kalau melihat kondisi seperti ini mestinya bisa lebih bijak lagi lah pakai air ya, bisa menghemat gitu, nggak menghambur-hamburkan. Ingat saudara-saudara kita yang kesulitan air kayak gini. Nah ini nih ibu-ibu tuh lihat airnya mengalirnya seperti itu.
Itu untuk mungkin satu ember aja, ember normal aja itu butuh waktu mungkin setengah jam tuh sampai penuh atau lebih. Nah, kalikan aja tuh kalau misalnya ada 100 kali setengah jam berapa tuh? 50 jam ya. Kalau misalnya antrian kita di depannya 50 jam. Kalau ada 100 kayak gitu. Maksudnya kita naruh satu ember nih, terus antrian kita di depannya 100. Kalau satu embernya itu setengah jam, berarti kita menunggu sampai 50 jam. Ya mungkin nggak se-ekstrim itu ya, tapi ya pasti akan lebih dari 10 jam lah ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja kita jalan-jalan sore ini sambil lihat-lihat di daerah yang kekurangan air di bagian lereng gunung di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dan tadi kan kita udah lihat bagaimana masyarakat harus membeli air kalau yang ada uang, atau mengandalkan bantuan air dari pihak-pihak tertentu, dari pemerintah, dari organisasi tertentu, atau dari sekolah. Kan biasanya sekolah juga ada, atau instansi tertentu. Nah sekarang kan momennya lagi ini nih, lagi tahun politik nih, para caleg udah memasang baliho-balihonya. Mungkin salah satu hal yang untuk menunjukkan kepedulian terhadap rakyat, mungkin salah satunya harus itu, memberikan juga bantuan air untuk warga-warga desa yang terdampak kekeringan akibat kemarau di tahun ini. Itu kalau niat untuk misalnya untuk popularitas gak tercapai, ya minimal kan sudah terhitung sebagai sedekah. Wah, ada apa nih? Oh, turnamen sepak bola. Oke teman-teman, gitu aja. Sekali lagi pesan saya, bijaklah dengan air, bijaklah dan hematlah menggunakan air, jangan menghambur-hamburkan, karena itu adalah sebagai cara kita bersyukur dengan air yang bisa kita nikmati, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang seperti tadi kita lihat kesulitan dalam mendapatkan air. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.